Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tibalah saatnya kita refleksi pembuatan proposal bab 1 dan 2 penelitian tindakan kelas. Nah, setelah saya memperhatikan beberapa yang sudah teman-teman buat, catatan kekurangan pada bab 1 ada beberapa aspek. Satu, latar belakang masalah. Masalahnya belum tajam dalam menulis latar belakang. Mengapa Anda mengangkat masalah itu? Kurangnya referensi, data statistik, atau data-data yang berkaitan dengan masalah Anda. Nah, yang kedua, identifikasi masalah. Kebanyakan dari kita menulis identifikasi dengan bentuk pertanyaan, padahal harusnya buat dalam pernyataan. Kemudian yang ketiga, pembatasan masalah. Fokuskan pada topik penelitian kita. Umumnya sudah nggak ada masalah nih. Hampir seluruh peserta sudah membuat batasan masalah yang benar. Berikut adalah rumusan masalah. Ini juga sudah semua rata-rata bagus dalam menuliskan rumusan masalah. Masukkan unsur tindakan sehingga rumusan masalah itu memiliki gambaran step-step atau langkah tindakan yang Bapak Ibu mau lakukan. Seterusnya, tujuan penelitian. Tidak sinkronnya antara rumusan dan tujuan. Rumusannya apa, tujuannya apa, sehingga banyak di antara kita menulis tidak ada sinkronisasi antara rumusan dan tujuan. Dan yang berikut manfaat penelitian. Ya, ada yang menulis manfaat itu banyak sekali, manfaat untuk guru, untuk sekolah, untuk para siswa, dan seterusnya. Tetapi ada juga para peserta yang menulis sedikit sekali manfaat dari penelitiannya. Nah, untuk catatan kekurangan pada bab 2, mengumpulkan teori saja tanpa dianalisis atau tanpa dijabarkan. Jadi, peneliti hanya mengumpulkan teori. Misalnya, dari Suarsimi, ini teorinya. Dari Muhyiddin Syah ini, tetapi tidak dijelaskan apa makna dari teori itu. Sehingga terkesan di sini hanya mengoleksi teori saja. Harusnya teman-teman jelaskan dulu sedikit, baru nanti dilanjutkan ke teori selanjutnya. Berikut penulisan tidak rapi. Nih, tidak EYD, tidak cukup syarat. Misalnya, satu paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Nah, ada juga teman yang menulis satu kalimat, satu paragraf. Nah, ini tidak memenuhi syarat ya. Kemudian, anak induk kalimat tidak jelas. Nah, kata-kata di sini juga harus diperhatikan jenis hurufnya, spasinya berapa, subjudulnya juga harus dibuat beruntut. Nah, bagi kata-kata yang asing atau kalimat asing harus dimiringkan. Ini semua terkait dengan penulisan. Dan yang ketiga, tidak sesuai template. Misalnya, poin A langsung ditulis pada topik kita. Ya, misalnya hakikat belajar. Bukan variabel X yang ditulis, tetapi langsung kepada topiknya, yaitu hakikat belajar. Nah, seperti itulah teman-teman beberapa koreksian saya terhadap hasil bab 1 dan 2. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki untuk template proposal utuh dan kita bisa lanjut ke bab 3. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.